Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 200. Setelah Xavier diusir lalu Dylan berkata, "Anya, aku sudah mengusir orang-orangku yang tidak tahu aturan. Sekarang giliranmu." Kedua orang ini juga tidak memenuhi syarat untuk hadir dalam resepsi genting. "Aku harap kau mau mengusir mereka juga." Lalu Anya berkata dengan dingin, "Tidak mungkin. Mereka memang sengaja diundang oleh aku sendiri. Dan ini adalah kualifikasi mereka." Orang-orang yang berada di sekitar Dylan tampak tidak senang. Lalu Shiro berkata dengan kencang, "Kak Anya, jika kau bersikeras melakukan ini maka jangan salahkan kami jika bersikap kasar. Kau dapat bertanggung jawab atas resepsi genting ini juga berkat kekuatan yang diberikan oleh 10 keluarga terpandang kepadamu. Tetapi kau malah dengan sengaja mengundang orang yang tidak memenuhi syarat untuk datang ke resepsi ini. Jika sampai para tetua mengetahuinya, menurutmu apakah mereka akan mengambil kembali semua kekuatanmu itu?" Raut wajah Anya tampak dingin. Shiro dengan jelas sengaja mengancamnya. Dan sekarang orang-orang yang berada di sekitar Dylan semuanya menatap Anya dengan ekspresi yang buruk. Tampak sangat jelas jika Anya tetap bersikukuh dengan sikapnya maka orang-orang ini pasti akan menghubungi para tetua keluarga. Sebenarnya kebanyakan orang dari 10 keluarga terpandang itu tidak setuju jika Anya yang bertanggung jawab atas resepsi genting ini. Hanya saja di waktu dulu ke-10 keluarga terpandang ini tidak kompak. Ditambah lagi dengan Anya yang selalu bertindak dengan hati-hati sehingga tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Anya. Kali ini jika ke-10 keluarga terpandang itu bersatu maka kemungkinan besar Anya berada dalam masalah. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba seorang wanita menyeletuk sambil melirik Reva. "Hei, bisakah kalian memikirkan posisi Kak Anya juga? Apakah kalian tidak melihat kesulitan Kak Anya? Tidak malukah kalian berdua masih bertahan di sini? Jika kalian benar-benar menganggap Kak Anya sebagai teman kalian maka seharusnya kalian berdua cukup tahu diri dan pergi dari sini tanpa perlu menambahkan masalah untuk Kak Anya." Raut wajah Anya tampak berubah lalu dengan cepat dia berkata, "Yumi, jangan bersikap kasar terhadap Tuan dan Nyonya Lee." Nara merasa canggung dan berbisik, "Reva, bagaimana jika kita pergi saja?" Mendengar ucapannya Yumi mengangguk dengan puas dan berkata, "Ini baru benar. Jadi orang itu harus tahu diri. Kalian tidak memenuhi syarat untuk hadir dalam resepsi genting jadi untuk apa kalian memaksa tetap bertahan di sini? Kalian harus sadar kalian ini statusnya apa dan berada di level apa. Maka bergaulah dengan orang-orang dari level kalian saja. Jika kalian memaksakan kehendak untuk masuk ke dalam pergaulan yang tidak sesuai dengan level dan status kalian maka kalian hanya akan mendapatkan hinaan saja." Semua orang yang berada di sekitar mereka tampak mengangguk-angguk setuju. Setelah mendengar ucapannya wajah Nara tampak memerah lalu dia menarik Reva untuk pergi. Tak disangka Reva yang biasanya selalu lembut malah menghentikannya dengan lembut. Reva melirik Dylan dan berkata dengan lembut, "Aku ingin bertanya, harus bagaimana baru dapat dianggap memenuhi syarat untuk datang dan menghadiri resepsi genting?" Lalu Dylan mencibir, "Syarat-syaratnya cukup rumit. Tetapi aku bisa dengan pasti memberitahumu bahwa kalian berdua sama sekali tidak memenuhi syarat untuk hadir dalam resepsi ini. Terutama kau, seorang berondong tak berguna. Bahkan dengan berdiri di sini saja sudah termasuk penghinaan besar untuk resepsi ini." Lalu wajah Reva tampak dingin dan baru saja akan berbicara. Tetapi tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. Tak lama kemudian terdengar suara seorang wanita tua berkata, "Siapa yang telah menghina resepsi ini?
Semua orang yang berada di ruangan itu menoleh dan melihat Nyonya Meng berjalan keluar dengan dikelilingi oleh sekelompok orang. Orang-orang dari 10 keluarga terpandang itu tampak terkejut saat melihat Nyonya Meng di sana. Mereka bertanya-tanya mengapa wanita tua yang tak pernah keluar rumah selama beberapa tahun ini tiba-tiba datang ke resepsi ini. Lalu dengan cepat Dilan menyapa Nyonya Meng dan sambil tersenyum dia berkata, "Nenek Meng, kapan kau datang ke sini? Kenapa kau tidak mengabariku? Aku pasti akan langsung datang untuk menjemputmu." Nyonya Meng tidak mempedulikan Dilan. Dia berjalan mendekat dan berkata dengan kencang, "Sebenarnya aku tidak ingin datang ke resepsi ini. Tetapi aku mendapat kabar bahwa putri kesayanganku ada di sini. Meskipun wanita tua ini sudah cukup berumur tetapi aku tetap harus datang untuk menjenguk putriku. Siapa tahu saja ada orang yang ingin menindasnya." Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang yang ada di sana langsung berseru. Mata Dilan tampak membelalak lebar dan berkata, "Nenek Meng, sejak kapan kau memiliki seorang putri? Di mana dia? Mengapa aku tidak pernah bertemu dengannya?" Kemudian Nyonya Meng berjalan ke sisi Nara lalu meraih tangannya dan sambil tersenyum dia berkata, "Saudara-saudara semuanya, izinkan aku memperkenalkan kepada kalian. Ini adalah putri angkatku yang juga satu-satunya putri kesayanganku. Narasu." Bab 201. Kerumunan orang itu langsung tercengang saat Nyonya Meng mengucapkan kata-kata itu. Bahkan mata Anya yang indah itu juga melebar saat mendengarkan semua ini. Dia tampak terkejut. Tadinya dia mengira bahwa Reva dan Nara tidak memiliki backingan siapapun. Tetapi siapa yang bisa menyangka bahwa Nara memiliki mama angkat seperti Nyonya Meng. Meskipun keluarga Meng bukanlah keluarga kaya di kota Carson tetapi semasa hidupnya Tuan Meng adalah orang-orang yang sangat dermawan. Dia telah membantu begitu banyak orang di kota ini sehingga memiliki reputasi yang cukup tinggi dan terkenal. Bahkan Anya pun menerima bantuan dari Tuan Meng di masa lalu. Oleh karena itu reputasi Nyonya Meng di kota Carson tidak berbeda jauh dengan 10 kepala keluarga terpandang di kota Carson. Bahkan seluruh kepala keluarga dari 10 keluarga terpandang itu pun sangat menghormati Nyonya Meng. Dan sekarang wanita tua ini ternyata adalah mama angkat Narasu. Dengan identitasnya yang setinggi ini siapa yang berani mengatakan bahwa Nara tidak memenuhi syarat untuk hadir dan datang ke resepsi genting ini? Mata Anya langsung berbinar dan menghampirinya sambil berkata, "Nenek Meng, apakah Nara adalah putri angkatmu? Kalau begitu Nyonya Li sangat memenuhi syarat untuk hadir dalam resepsi genting ini. Tadinya aku masih khawatir Nyonya Li akan benar-benar diusir." Raut wajah Nyonya Meng langsung terlihat dingin dan berkata, "Apa? Apakah masih ada orang yang merasa bahwa putriku tidak memenuhi syarat untuk hadir dalam resepsi genting ini? Heh, jadi siapa yang begitu sombong itu? Ayo, berdiri dan tunjukkan wajahmu kepada wanita tua ini." Putri wanita tua ini pun ingin diusirnya. Atau lebih baik kau usir juga wanita tua ini bersama-sama dengannya. Kerumunan orang itu lalu memandang Dilan. Wajah Dilan tampak memerah. Dia benar-benar tak menyangka ternyata Nara adalah putri angkat Nyonya Meng. Jika dia mengetahui hubungan mereka lebih awal dia pasti sama sekali tak akan berani mengganggu Nara. "Nenek Meng, aku benar-benar tidak tahu bahwa Direktur Su adalah putri angkatmu." "Direktur Su, tadi kau juga tidak mengatakan apa-apa. Ini benar-benar tidak disengaja. Aku benar-benar minta maaf. Direktur Su, aku sudah bersalah. Tolong jangan masukkan kata-kataku tadi ke dalam hati." Dilan tampak tak enak hati dan meminta maaf. Raut wajahnya tampak canggung.
Kesombongan dan kearoganannya tadi sudah sirna semua. Sekarang dia hanya seperti seekor cacing yang menyedihkan, yang menundukkan kepalanya untuk memohon belas kasihan. Nara juga tampak tercengang. Dia tidak menyangka bahwa identitasnya sebagai seorang putri angkat benar-benar dapat diandalkan. Hanya dengan identitas seperti itu saja sudah dapat membuat orang terpandang seperti Dilan menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Dan sekarang Nara baru menyadari ternyata pada saat itu Nyonya Meng menerimanya sebagai putri angkatnya bukan karena dia menyukainya saja. Tetapi Nyonya Meng ini benar-benar sedang membalas budi Reva. Reva terkekeh dan berkata, "Tuan Geral, untuk apa kau bersikap seperti itu? Barusan bukannya kau mengatakan bahwa kami telah menghina resepsi ini? Dan masih menyuruh kami keluar dan segera lenyap dari sini seakan-akan kami adalah semut semua yang harus dimusnahkan, begitu kan?" Raut wajah Dilan tiba-tiba berubah. Ucapan Reva ini membuatnya tak bisa mundur lagi. Lalu raut wajah Nyonya Meng menjadi dingin kemudian dia berkata, "Oh, Tuan muda dari keluarga Geral memang sombong dan arogan sekali." Dilan tampak sangat canggung. Lalu dia menyeka keringatnya sambil menjawab, "Nenek Meng, aku hanya bercanda." Kemudian dengan lembut Reva berkata, "Tetapi sikapmu tadi tidak seperti sedang bercanda. Kau membawa begitu banyak orang-orang dari 10 keluarga terpandang itu ke sini. Dan hampir saja terjadi perkelahian tadi. Apakah ini masih dinamakan bercanda?" Nyonya Meng lalu berkata dengan marah, "Apa? Kalian masih ingin memukul orang? Apakah menurutmu kehadiran putriku dalam resepsi genting ini telah mengganggu reputasimu? Jika kalian merasa putriku tidak memenuhi syarat untuk hadir dalam resepsi genting ini tidak apa-apa, silahkan katakan saja. Wanita tua ini bukan orang yang tidak tahu diri. Aku akan membawa putriku pergi sekarang juga." Setelah menyelesaikan ucapannya dia langsung meraih tangan Nara dan bersiap-siap untuk pergi. Lalu semua orang-orang dari 10 keluarga terpandang itu tampak panik. Nyonya Meng sudah beberapa tahun tidak menghadiri resepsi genting ini. Dan akhirnya dia bisa hadir di resepsi kali ini. Jika Nyonya Meng tidak akan datang lagi karena ulah mereka maka kedepannya mereka pasti akan sangat sengsara hidupnya. Para tetua keluarga tidak akan pernah mengampuni mereka. Bab 202. Nenek Meng, kau salah paham, kami tidak bermaksud seperti itu. Nenek Meng, kami hanya bercanda. Direktur Su, aku benar-benar minta maaf. Tolong kau rayu Nenek Meng agar tidak memasukkan kata-kata kami ke dalam hati. Orang-orang muda ini telah meminta maaf berkali-kali. Kesombongan yang ditunjukkan sebelumnya telah hilang sama sekali sekarang. Nara tampak tercengang. Orang-orang di depannya ini adalah orang-orang yang hanya bisa dikagumi sebelumnya. Tetapi sekarang dia juga bisa berdiri sejajar dengan mereka hanya karena dia adalah putri angkat dari Nyonya Meng. Bahkan orang-orang ini juga masih harus meminta maaf padanya. Ini adalah sesuatu yang tak pernah berani dia mimpikan sebelumnya. Dan detik berikutnya, Shiro yang berdiri di belakang mereka tiba-tiba berkata dengan suara kencang. "Nenek Meng, Anda salah dengar. Kami tidak mengatakan bahwa Direktur Su menghina resepsi tetapi kami sedang mengatakan si berondongnya Direktur Su. Nenek Meng, kau juga salah satu penyelenggara resepsi ini. Menurutmu apakah ini termasuk penghinaan dengan membiarkan seorang bajingan yang tak berguna datang ke resepsi genting ini?" Anak-anak muda dari 10 keluarga terpandang itu merasa sangat gembira saat mendengar ucapan ini dilontarkan. "Iya, dengan begitu bukankah telah mengubah arah pembicaraan ini menjadi topik Reva? Nara adalah putri angkat Nyonya Meng jadi mereka tidak berani menyinggungnya. Tetapi Reva berbeda, mereka bisa bertindak sesukanya atas Reva.
Dengan begitu maka hal yang terjadi sebelumnya menjadi mudah dijelaskan dan bersamaan dengan hal ini mereka juga sekaligus bisa mengusir Reva. Bagaimanapun juga tujuan mereka adalah mengusir Reva tanpa perlu menyinggung Anya. Lebih baik lagi jika mengusirnya sekarang juga. Dan setelah itu tak akan ada lagi pengganggu di samping Nara sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Nara. Di waktu lalu Nara hanyalah seorang direktur perusahaan kecil jadi mereka tidak terlalu menganggapnya. Hanya ingin bermain-main dengannya saja. Tetapi sekarang identitas Nara berbeda dari yang dulu. Sekarang dia adalah putri angkat Nyonya Meng. Jika ada yang ingin memperistrinya maka status dan tingkat martabatnya juga tak perlu diragukan lagi. Dengan cepat semua orang yang berada di sekitar mereka langsung menunjuk dan memfokuskan topiknya ke Reva. Nyonya Meng juga tampak sedikit tertegun. Nara adalah putri angkatnya. Sudah sewajarnya jika dia melindungi Nara. Tetapi jika dia melindungi seorang menantu tak berguna maka ini sulit dijelaskan kepada publik. Tepat seperti yang dikatakan Shiro, menantu tak berguna ini tidak layak untuk datang ke resepsi genting. Lalu Nyonya Meng dengan diam-diam bergegas memikirkan apa yang harus dilakukannya untuk melindungi Reva. Anya juga tampak cemas. Tetapi sebelum mereka sempat memikirkan sebuah cara tiba-tiba saja terdengar sebuah suara dari luar pintu. Tuan Bradmon sudah tiba. Orang-orang yang berada di ruangan itu tampak tercengang saat mendengar pemberitahuan ini. Bradmon adalah bos besar di kota Carson. Status dia hanya satu tingkat di bawah Austin King. Kekuasaan dan kekuatannya sendiri telah melebihi dari kekuasaan 10 keluarga terpandang di kota Carson. Dia juga orang yang tidak dapat disinggung sembarangan. Sama seperti Austin, dia juga akan menerima surat undangan setiap kali resepsi genting diselenggarakan. Tetapi mereka tidak pernah datang untuk menghadiri acara resepsi genting ini. Lalu apa yang terjadi hari ini? Apakah matahari sudah terbit dari barat? Bradmon benar-benar datang ke resepsi genting. Apalagi dia datang hanya seorang diri. Tidak bersama dengan istri ataupun putranya. Semua orang menoleh dan menatapnya. Mereka melihat Bradmon melangkah dengan setelan jas dan sepatu kulit di badannya. Paman Mon, ujar Dylan dengan buru-buru untuk menyapanya. Dia mengulurkan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Lama tak bertemu." Tetapi Brad mengabaikannya malah menghampiri Reva tanpa mempedulikan Dylan sama sekali. Setelah itu dia langsung menyapa Nyonya Meng lalu menatap Reva. Dengan tersenyum dia berkata, "Kak Reva, kau datang lebih awal. Ayo mari duduk bersama untuk minum sebentar." Dan kali ini semua orang yang melihat mereka tampak tercengang lagi. Mereka melihat Brad mengabaikan orang-orang dari 10 keluarga terpandang dan hanya menyapa Nyonya Meng. Dan juga berbicara dengan sangat ramah dan hangat terhadap Reva. Ada apa ini sebenarnya? Mengapa Brad malah bersikap begitu sopan kepada menantu sampah itu? Tetapi sebelum semua orang memahami apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar lagi sebuah suara dari arah luar pintu. Austin King sudah tiba. Suara orang yang membacakan pemberitahuan itu tampak bergetar karena sangat terkejut dan emosional. Para hadirin yang berada di ruangan itu langsung gempar dan semua pikiran mereka tampak seperti kosong. Raja pertama dari kota Carson benar-benar datang ke resepsi genting ini. Kalau begitu acara resepsi genting malam ini bukankah akan menjadi resepsi yang tak terlupakan dalam sejarah? Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.